Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Ibu penguji 1 yaitu Ibu Ulin Fariha MPD, serta Ibu penguji 2 yaitu Ibu Heni Dwi Utami SOS SPD, serta yang kami hormati bunda-bunda semuanya dan anak-anak SD Muntas, ya SD Muntas khususnya kelompok 3 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah bisa berkumpul, ya, hadir dalam acara kegiatan presentasi karya ilmiah siswa untuk kelompok 3 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, tak lupa pula sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah yaitu ad-dinul Islam. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami akan membacakan acara kegiatan karya ilmiah siswa ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama tadi. Yang kedua presentasi dari kelompok 3. Yang ketiga tanya jawab dan saran dari ibu penguji dan orang tua. Yang keempat penutup. Semoga kegiatan karya ilmiah siswa ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3 tentang OQ Scrap. Ya, apakah sudah siap anak-anak? Siap ya? Semangat ya. Oke. Baiklah, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 6F di sini akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yaitu karya ilmiah yang berjudul OQ Scrap. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Alea, absen 4 kelas 6F. Perkenalkan, nama saya Sarif, absen 18 kelas 6F. Perkenalkan, nama saya Kaila, absen 12 kelas 6F. Perkenalkan, nama saya Pangeran, absen 30 kelas 6F. Perkenalkan, nama saya Vigo, nomor absen 11 dari kelas 6F. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang. Kulit yang sehat dan bercahaya membutuhkan perawatan yang tepat, termasuk eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati dan juga kelembapan alami. Namun, banyak produk scrap di pasaran mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau kulit kering. Fungsi oatmeal bagi kulit tubuh yaitu oatmeal mengandung beta-glukan yang dapat menjaga lapisan kulit terluar atau skin barrier, bahkan memberi nutrisi hingga ke dalam kulit sehingga bisa memberikan kelembapan lebih lama. Latar belakang kedua, menurut Dr. Mary Jane Christie Payne bahwa kandungan minyak alami dan asam dalam kopi berperan dalam menjaga kelembapan kulit serta memberikan efek menenangkan. Untuk hasil yang optimal, gunakan masker kopi yang dicampur dengan bahan pelembab seperti madu atau yogurt.
Kombinasi ini dapat membantu melembutkan, menghidrasi, dan menutrisi kulit secara alami. Maka dari itu, pada karya ilmiah kali ini, peneliti membuat produk Okyo Scrub, perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit. Scrub ini dapat digunakan dengan mudah dan juga praktis. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pengolahan Okyo Scrub, perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan kulit tubuh? Kedua, bagaimana hasil penilaian pada uji coba Okyo Scrub, perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit? Tujuan. Pertama, untuk mengetahui proses pengolahan Okyo Scrub, perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit. Nomor 2, untuk mendeskripsikan hasil penilaian pada uji coba Okyo Scrub, perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit. Manfaat dari karya ilmiah ini yaitu: pertama, kopi memiliki eksfoliasi alami yang menghasilkan butiran halus. Kopi juga membantu mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit serta membantu mengurangi kusam dan meratakan warna kulit. Nomor 2, scrub memiliki manfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan kotor sehingga kulit menjadi lebih halus, cerah, dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif. Baiklah, tentang kajian materi saya akan membacakan oatmeal dan kopi dalam kandungan Al-Quran yang berada di surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sumbulin fi kulli sumbulatin ma'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaila tentang metodologi. Tempat dan waktu karya tulis ini dimulai sejak 18 Januari 2025 hingga 22 Februari 2025. Penyusunan karya tulis ini diawali dengan menentukan permasalahan yang ingin dicari solusinya. Setelah itu menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian materi, dan bab 3 metodologi. Pada hari Jumat 12 Februari 2025 dilaksanakan kegiatan pengolahan oatmeal, kopi, dan yogurt menjadi produk Okyo Scrub. Perpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Selanjutnya dilaksanakan penyebaran angket dan dilanjutkan dengan penyusunan bab 4 hasil dan pembahasan dan bab 5 kesimpulan dan saran. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama blender, yang kedua sendok, yang ketiga mangkuk. Bahan yang digunakan pada dalam karya ilmiah ini adalah yang pertama oatmeal, kopi, dan yogurt. Cara mengolah Okyo Scrub atau oatmeal, kopi, yogurt. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil oatmeal sebanyak 3 sendok garam. Yang ketiga, masukkan oatmeal ke dalam blender. Yang keempat, blender oatmeal hingga halus, lalu dimasukkan ke mangkuk. Yang kelima, masukkan kopi ke dalam mangkuk sebanyak 1/5 sendok garam. Yang keenam, masukkan yogurt ke dalam mangkuk sebanyak 6 sendok garam. Yang ketujuh, aduk-aduk hingga tercampur rata dan siap digunakan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Jumlah 10 orang responden yang dipilih secara acak dengan objek penelitian produk Okyo Scrub berpaduan oatmeal, kopi, dan yogurt untuk melembabkan dan merawat kulit. Metode pengambilan data. Pengumpulan data pada karya ilmiah ini terdiri dari yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi dan pengukuran. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke Pangeran.
Hasil dan pembahasan pengolahan Okio Scrap Oatmeal Kopi Yogurt Scrap dilakukan dari metode yang segera menghasilkan 900 gram produk Okio Scrap yang dikemas dalam 3 toples berukuran masing-masing kecil sebanyak 300 gram. Hasil dan pembahasan kedua, para responden diobservasi wawasannya mengenai scrap dari Oatmeal Kopi Yogurt. Mereka semua seperti untuk perlunya ada inovasi scrap seperti Okio sebagai scrap yang melembabkan dan menghaluskan adalah sebaran data mengenai responden. Lelaki 40%, perempuan 60%. Hasil dan pembahasan ketiga, berdasarkan hasil angket penilaian uji coba produk tersebut dapat disimpulkan bahwa produk Okio Scrap mempunyai kualitas yang baik dilihat dari aspek aroma, tekstur, warna, tampilan produk, dan kelembapan. Aroma, 20% responden menilai sangat baik, 80% responden menilai baik. Tekstur, 30% responden menilai sangat baik, 60% responden menilai baik, dan 10% responden menilai cukup baik. Warna, 40% responden menilai sangat baik, 50% responden menilai baik, 10% responden menilai cukup baik. Tampilan, 20% responden menilai sangat baik, 70% responden menilai baik, 10% responden menilai cukup baik, dan kelembapan 60% responden menilai sangat baik dan 40% responden menilai baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vigo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Proses pengolahan Okio Scrap yaitu oatmeal, kopi, dan yogurt dimulai dengan memblender oatmeal sampai halus lalu mencampur dengan kopi sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu tambahkan 6 sendok makan yogurt, kemudian diaduk sampai merata. Yang kedua, secara keseluruhan produk Okio Scrap mempunyai manfaat melembabkan dan menghaluskan kulit tubuh dan aroma kopi yang sangat harum. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan yaitu tempatnya diubah yang lebih menarik, teksturnya yang bisa dihaluskan lagi. Produk akan lebih baik lagi jika dapat bertahan lama di suhu ruang. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Diletakkan aja. Ya, atas pemaparan karya ilmiah siswa dengan judul Okio Scrap. Ya, untuk selanjutnya yaitu memberikan hasil produknya. Nah, kepada ibu-ibu penguji, dan bunda-bunda. Ya, silakan Mbak Kaila, bisa dibawakan nanti Mbak Alea yang memberikan. Nah, ini bisa dioles di tangan. Nah, nanti ditunggu 5 menit. Ya, setelah itu nanti tahu nanti kelembutannya dengan dibilas. Ya, sudah. Dibawa taruh sepojok. Memang bau kopi. Ya, baiklah, itu tadi hasil produk ya, bisa dicoba dioleskan. Nah, hasil karya ilmiah ini Okio Scrap ya, itu merupakan ide dari kelompok 3 yang original yang sudah dibuat semaksimal mungkin. Tentunya masih banyak
kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu kami mohon ibu-ibu penguji dan bunda-bunda untuk bisa memberikan pertanyaan dan saran guna untuk perbaikan karya ilmiah siswa kelompok 3 ke depannya. Ya, monggo bisa dari Bu Ulin, nanti dilanjutkan dengan Bu Heni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bu Nur. Wah, senyum dulu nak semuanya. Yang terhormat Bu Heni, bunda-bunda sekalian, matur nuwun sudah menyempatkan waktunya nggih Bunda. Anak-anak hebat yang di depan sini sudah selesai presentasi, senyumnya mana? Jangan tegang-tegang ya. Nanti lupa mau ngomong apa, biasanya gitu kalau terlalu tegang. Nah, yang pertama tentunya Bu Ulin secara pribadi mengapresiasi hasil yang sudah dihasilkan, produk yang dihasilkan anak-anak ini. Tentunya berproses kemarin pengalamannya banyak ya. Ini menunjukkan kreativitas juga dari bahan alami yang ada di sekitar kalian dimanfaatkan menjadi suatu produk yang bermanfaat juga. Kok ya kebetulan kopi baunya enak sekali. Nah, gitu ya. Sampai dari awal Bu Nur sudah nitip-nitip pesan, jangan dijilat ya Bu Ulin, dioles. Karena ini baunya enak sekali. Harapannya nanti juga semuanya suka ya dengan baunya, kemudian manfaatnya juga benar-benar sesuai yang disampaikan tadi. Nah, bisa tidur tadi malam? Enggak bisa, Masya Allah. Pagi ini ngantuk berarti ini. Begadang tadi malam. Anda, Bunda bisa tidur Bunda. Biasanya yang dredeg enggak hanya anaknya ini, bundanya juga ikutan dredeg. Oke. Nah, Bu Ulin mau tanya, setelah berproses lama ini itu apa sih yang kalian rasakan, itu saja dulu. Jawabnya satu-satu ya. Kan perasaan itu tidak bisa diwakili, bisa jadi setiap anak itu perasaannya berbeda-beda. Nah, nanti urut boleh dari Alia dulu atau boleh dari Mas Vigo dulu. Perasaannya gimana dari awal mendengar dapat tugas KIS, akhirnya berproses, kemudian sampailah menghasilkan produk seperti ini. Silahkan Mas Vigo. Perasaan saya waktu mengerjakan KIS itu senang. Senang? Oh, dari awal sudah senang, sampai terakhir ketemu produknya ini juga senang. Oh ya, lanjut, silahkan Mas Pangeran. Terasa seperti ada pelajaran baru dari sini. Oh ya, pelajaran baru apa itu? Membuat karya ilmiah. Oh, membuat karya ilmiah, dapat pengalaman baru. Oh, ternyata aku bisa loh membuat gitu ta? Iya. Iya, lanjut Mbak Kaila. Seru? Ya. Bagian mananya yang paling seru? Buat scrapnya. Oh, ketika berproses. Ya. Iya, yang menentukan takarannya siapa? Semuanya bareng-bareng. Apa ketika pertama kali mencoba dan menemukan takarnya sudah cocok dari awal? Dari awal itu terlalu padat. Terus kita coba terus, akhirnya jadi gini, halus. Jadi halus dan sesuai warnanya, harapannya iya. gitu ya. Oke, ada lagi? Syarif? Enjoy dari awal. Oh, enjoy dari awal. Ini murah senyum ini. Enjoy dari awal sampai akhir, enjoy juga. Iyalah, sampai presentasi. Oh, sampai presentasi. Oke, lanjut. Pusing. Kapan pusingnya? Waktu membuat PPT sama file. Oh, waktu membuat PPT sama filenya ini. Iya. Oh, yang ngetik siapa? Kita semua. Semuanya, bareng-bareng kebagian semuanya ya? Kebagian. Terus yang membuat PPT? Semuanya juga. Semuanya juga bareng-bareng, Masya Allah. Itu loh salah satu manfaatnya bekerja sama. Enak apa susah kalau bekerja sama?
Gampang-gampang aja. Oh, gampang-gampang aja. Nah, harapannya ya pengalaman ini nanti jadi memori yang terbaik buat kalian, jadi pengalaman dimanapun nanti kalian di jenjang selanjutnya sekolah. Oh, aku sudah pernah loh ngetik laporan, gitu ya. Sudah pernah loh buat PPT, sudah pernah presentasi, bahkan sudah pernah menghasilkan produk. Itu sih ya. Nah, boleh Bu Ulin tanya lagi ya. Pertanyaan kedua, nah ini apa sudah pernah diuji coba, tahannya sampai berapa lama sih ini? Mungkin Bu Ulin ini weman, seneng ya baunya harum, tak eman-eman, tak simpen, tak pakainya sedikit-sedikit aja. Nah kira-kira ini tahannya sampai berapa lama? Apakah pernah sudah ada pengujian tentang itu? Silahkan dijawab. Sudah pernah ada pengujian tentang itu, dan kalau misal untuk tahan, kalau tahan di suhu ruang mungkin sekitar 3 harian karena ini terbuat dari bahan yang alami. Kalau misal dimasukkan ke dalam kulkas mungkin akan sedikit keras dan mungkin mengendap karena ada air dalam kandungan yogurt. Tapi itu bisa bertahan sekitar 5 hari. 5 hari kulkas yang bawah ya, bukan yang freezer ya. Kalau yang freezer lebih tahan lebih lama lagi ya. Logikanya gitu. Ada tambahan dari teman-temannya yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Nah, dari responden sekarang. Respondennya tadi 60% itu dari perempuan, betul? 40% laki-laki. Kenapa kok lebih banyak disarankan atau dicobakan ke yang berjenis kelamin perempuan? Karena biasanya yang pakai banyak scrub itu perempuan. Oh gitu. Ternyata. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini kan dibuat dari kopi ya. Nanti bisa loh dari yang berjenis kelamin laki-laki. Mungkin pada dasarnya orang laki-laki itu suka ngopi. Nah itu juga bisa jadi alternatif konsumen baru. Tidak hanya perempuan saja nanti yang menyenangi ini. Pasti yang laki-laki bisa lah jadi alternatifnya. Gitu ya. Iya, sudah sih itu saja dari Bu Ulin. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Heni. Tetap semangat anak-anak hebat. Jempol 2 pinjem Bu Heni. Jempol 4 dari Bu Ulin buat kalian semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak plong ya. 1 langkah menuju kelulusan sudah terlewati. Alhamdulillah. Sebelum saya beri masukan bunda-bunda, alhamdulillah kalau zaman kita dulu bikin karya ilmiah itu zaman-zaman kuliah umur 20-an begitu ya. Sekarang generasi alpha umur 11-12 sudah bisa membuat penelitian, membuat produk hingga menjadi karya ilmiah. Tepuk tangannya dong. Iya, hebat semuanya. Nah, sekedar informasi juga bahwa karya ilmiahnya para siswa kelas 6 SD Mumtaz ini nanti akan dibukukan. Sama seperti ini sudah jilid yang ketiga, setiap tahun dibukukan dan dibukukannya itu 2. Jadi dua buku, yaitu karya ilmiah siswa SD 1, SD Muhammadiyah 1 Taman, satunya karya ilmiah siswa SD Muhammadiyah 2 Taman, dan nanti akan di-launching bersama ketika pelepasan SD Mumtaz yang ke siswa kelas 6 begitu. Bahkan buku kalian ini kecil-kecil sudah bisa bikin buku, nggak sadar ya kalau ternyata semuanya jadi penulis buku ya. Itu juga akan dikirim ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Jadi dikirim juga ke Pak Menteri yang kemarin insya Allah Pak Kemendikdasmen itu sudah tahu bahwa siswa Mumtaz itu selain bisa membuat karya ilmiah, membuat produk juga menulis buku. Hebat semuanya. Yeay. Nah sekarang masukannya oke ya. Karena kalian nanti ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi itu selalu bertemu dengan karya tulis, karya ilmiah atau karya yang lainnya. Bu Heni ngasih sedikit masukan, kalau dari awal Bu Heni menguji dari kelompok yang lain, kelas yang lain, ini yang paling bagus dibanding yang lain. Alhamdulillah. Penulisan, teknis penulisannya sudah paling bagus. Hanya silahkan lebih teliti lagi. Ini di daftar isi ketemu error. Loh, kok keluar error? Padahal waktu diketik nggak ada errornya. Ketika ngeprint dicek dulu, oh mungkin Windows-nya enggak sama. Lagi, kemudian
Ini ada satu siswa literasi di sini, Mas Vigo, halo. Mungkin sudah sering mendengar ocehan saya tentang ini. Ketika menulis huruf besar, huruf kecil itu juga diperhatikan mana yang bagus. Apakah di judul? Kemudian ada bold ya, ada tebel ini, bold ini. Kalau sudah dikasih bold, tidak usah dikasih dalam kurung. Apalagi di sini ada tanda bintang di awal dan di akhirnya, itu tidak perlu, cukup salah satu saja. Kalau bold ya bold aja, kalau italic ya italic saja. Kemudian konsistensi, ini kan nama produk. Kalau nama produk tidak harus baku tapi konsisten. Kalau di sini nulisnya gede semua, maka di sini juga gede semua. Jangan di sini besar kecil tapi di sini yang disesuai di produknya besar semua. Jadi harus konsisten. Kayak kalian melihat McD, kan nulisnya ya selalu begitu, baik itu di media massa maupun di iklan apapun juga tulisannya tetap seperti itu. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka mungkin bisa minta arahan dari pembimbing. Kalau nulis daftar pustaka itu tidak sama seperti nulis paragraf biasa. Ada menjorok ke dalam, justru menjorok ke dalamnya bukan di awal tapi yang di berikutnya atau di akhir gitu ya, tolong diperhatikan. Itu masukannya mungkin bisa diperbaiki sebelum nanti naik cetak menjadi karya ilmiah yang terbukukan. Kemudian pertanyaannya sekarang, ini baru pertanyaannya. Boleh rembukan nanti, habis berapa sih biayanya? Sudah? Habis berapa kira-kira? Mic-nya dipakai ya. Boleh jawab siapapun. Rp250. Oke, 250.000 untuk semuanya dari bahan, kemudian sampai kemasannya, sampai cetak ini ya. Oke. Nah, sekarang mau dijual berapa? Sekitar 15.000. Sudah untungkah dengan harga segitu? Ya. Sudah? Kan kalau bikin produk kan pasti harus dihitung ya. Tadi jawabannya sudah bagus. Oh, habisnya 250.000 untuk ini. Nah, diharapkan dijual dengan harga 15.000. Nah, tidak sekedar disampaikan, sebaiknya juga ditulis di bagian pembahasan. Oke ya. Kemudian satu kali lagi pertanyaan, nggak usah sulit-sulit deh. Kalian pasti semua dibantu orang tua ya. Nah, ini satu-satu ngomong, ungkapkan rasa terima kasih kalian ke orang tua kalian satu-satu, terus harapan kalian bagaimana, dan kalian mau janji apa ke orang tua kalian, satu-satu. Dimulai dari siapa dulu? Ya. Mamanya hadir ya. Tapi papa yang bantu. Ya enggak apa-apa, papa kan enggak mungkin tanpa bisikan mama, ya mama. Pastikan papa sudah di briefing sama mama dulu, ya. Ya makasih mama sama papa udah ngeditin stikernya. Harapannya? Apa ya? Mungkin nggak ada sih. Harapannya? Pengennya gimana? Dari produk ini setelah bikin karya kayak gini terus pengennya gimana? Mungkin bisa dipromosikan atau bagaimana? Lanjut memproduksi lebih banyak ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya Mas Syarif. Terima kasih Mama bantu aku presentasi persiapan untuk harapan ke depan. Ya, semoga jadi habis Quran yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Sama-sama, lanjut. Terima kasih Mama sudah membantu aku menjadi bisa membuat produk
Okioskrap. Ya kan berusaha bikin produk yang lebih baik lagi. Ya boleh, bagus. Lanjut, Mas Pangeran. Terima kasih karena sudah membimbing saat aku akan presentasi, jadi disuruh belajar lebih gitu. Harapannya apa? Belum. Harapannya bisa membuat orang tua bahagia gitu. Amin. Terakhir Mas Vigo. Terima kasih untuk mama sama papi, kecuali adikku yang nakal. Kok ono kecuali nih. Untuk mengajariku sejak aku udah pengen presentasi dan harapannya menjadi penulis buku cerita yang bagus. Amin. Sudah Bu Nur, mungkin dari wali murid ada yang ingin memberikan pertanyaan. Oke. Terima kasih Bu Eni sama Bu Lin atas pertanyaan dan sarannya. Nah, mungkin ini perwakilan dari bunda-bunda ya tadi. Silakan. Saran atau pertanyaan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mamanya Alea Sabita. Di sini saya mau bertanya. Penasaran sih kok tiba-tiba saya tuh dikasih judul, "Mah, saya mau bikin ini." Loh, iya ta? Judulnya apa? Okyo. Apa itu? Saya juga bingung ya. Oh ya. Nah, di sini mungkin anak-anak bisa menjelaskan kenapa kok memilih judul itu gitu dan bikin scrap ini tadi gitu. Mungkin bisa dijelaskan, penasaran ini, kepo mamanya ini. Kami memilih judul itu dikarenakan judul itu adalah gabungan dari nama-nama bahan yang kami gunakan dalam produk scrap ini. Ya, oatmeal, kopi, dan yogurt. Iya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mamanya Kela. Mau penasaran juga sih ini anak-anak kok bisa bikin kayak di luar ekspektasi memang. Terus yang membuat komposisi ini emang dari kalian sendiri atau ada yang ngarahin gitu? Gak ada. Nggak ada. Memang pure dari kalian sendiri ya untuk bikin ini ya. Iya. Keren. Baiklah, alhamdulillah untuk pertanyaan dan saran dari Ibu penguji dan bunda-bunda, semoga karya ilmiah siswa ini di kelompok 3 menjadi lebih bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk kedepannya lagi ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan karya ilmiah siswa ini, maka izinkanlah kami untuk undur diri. Namun sebelumnya kita baca surah kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.